Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bersama saya Urip Daryanto. Kemana Anda healing pekan ini? Mau rasakan sensasi strike ikan bawah di kolam pemancingan Blora? Yuk, ikuti Explore Blora TV di dua pemancingan bawal kondang di Blora dan Cepu. Dilihat dari posturnya, ikan bawal yang dikenal kuat tarikan dan perlawanannya manakala terkena pancing, mirip ikan pompano atau lowang, yakni ikan laut dalam genus Trachinotus dalam keluarga Carangidae, lebih dikenal sebagai ikan kue. Lowang juga bisa merujuk pada berbagai anggota Carangidae lainnya yang berbentuk serupa atau ordo Perciformes. Bagi Anda warga Blora dan sekitarnya, tak usah jauh-jauh harus pergi ke kota-kota besar seperti Jogja, Semarang, atau ke Surabaya. Di Jogja, ada kolam pemancingan harian bawal paling monster, Abah Nggomit. Di Abah Nggomit, bawalnya super besar, super ganas, cerdas, cerdik, dan tidak mudah ditaklukkan. Bagi yang pertama datang, cukup menaikkan 2 ekor saja dapat bonus. Tiket dermo 17.000 sudah plus hadiah nominasi. Umpan bebas asal tidak berbau busuk. Bawal paling kecil 2 kilo sampai 6,6 kilo, wajib balen. Maskot 10 kg nilainya 3,3 juta. Buka setiap hari jam 15 sore WIB sampai jam 23 WIB. Fasilitas yang ada di kolam komplit, musola, kamar mandi, makan dan minum, plus gorengan. Akses luas, parkir di dalam. Lokasi persisnya ada di JL Wonosari KM 7, perempatan Wiyoro ke utara, 500 meter kanan jalan. Bagi warga Blora yang tidak ingin pergi jauh-jauh dan jika ingin menyalurkan hobi mancing untuk mencari sensasi strike, ini dua pemancingan di Blora yang top untuk Anda yang ingin menikmati surganya mancing bawal. Pemirsa bayangna, tarikan bawal kacida kuatna. Nalika bawal bayates umpan, huk mimiti karasaon berat tur garis mimiti mantang. Lajang bawal mimiti ngojai kuat ngabalukarkan rodla bengkokkan sarta garis ngagaur. Bagi mancing mania, tak usah untuk diinformasikan bagaimana tarikan ikan bawal yang begitu hebat dan dahsyat. Saat ikan bawal menggigit umpan, kail mulai terasa berat dan tali pancing mulai meregang. Disusul kemudian, ikan bawal mulai melakukan perlawanan dengan kuat membuat joran pancing melengkung dan suara reel pancing menjerit-jerit. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Segala urusan dunia lain akan terlupakan dengan candu dari tarikan ikan bawal. Akibat candu itu, sepulang Anda memancing, sudah akan membayangkan lagi kapan jadwal mancing berikutnya. Bukan berarti memancing ikan selain bawal tidak ada sensasinya. Seperti mancing tombro misalnya, tentu bagi sebagian orang yang sudah terbiasa akan menikmati tarikan ikan tombro di kolam pemancingan. Konon, ada sejumlah kolam pemancingan di Blora, hanya yang masih terus leading hingga saat ini tercatat ada 3 lokasi, yakni kolam pemancingan Kusuma yang lokasinya di belakang kantor Pengadilan Negeri Blora, ikut wilayah Desa Sesok, Kecamatan Jepon Blora. Selanjutnya, kolam Dialova yang berada di Mentul, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Setali 3 uang kondisinya dengan kolam pancing Kusuma, yakni spesialis bawal dan untuk kenyamanan tempat atau minat pemancing 11-12. Satu lagi adalah pemancingan ikan tombro di Duku Hinjeno, Desa Gadu, Kecamatan Sambong. Belum lama memang, sekitar 2 tahunan, namun di kolam ini mempunyai pelanggan setia yang memang tombromania. Di beberapa artikel disebutkan bagi Anda para penggemar pemancingan, Blora menawarkan surga tersembunyi. Ada 9 tempat pemancingan yang bisa coba untuk menikmati sensasi memancing. Namun seperti saya kemukakan di depan, dari 9 tempat itu, yang cukup familiar di 3 tempat, Kusuma Blora, Dialova Mentul Cepu, dan Jenu Sambong Blora. Anda ingin mencoba? Siapkan kail dan umpan Anda, petualangan memancing menanti. Ada yang menyebut Jambu Fishing, yang ada di Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora. Meski tidak setenar Kusuma Seso Jepun dan Dialova Mentul Karangboyo Cepu, Jambu Fishing menjanjikan pengalaman memancing yang menyenangkan. Meskipun informasi detail masih terbatas, respon positif dari para calon pengunjung mengindikasikan potensi besar tempat ini. Siap-siap rasakan sensasi memancing di Blora. Informasi terakhir, di tempat ini melayani mancing jam-jaman. Lumayan, sambil merasakan sensasi strike, Anda masih bisa membawa pulang. Selain Jambu Fishing, masih banyak lokasi pemancingan lain di Blora yang menunggu untuk dijelajahi. Temukan spot favorit Anda dan nikmati serunya memancing di alam Blora yang masih asri. Segera rencanakan liburan memancing Anda. Ada informasi di Desa Ketileng, Kecamatan Todanan ada pemancingan Azai Fishing. Konon di lokasi ini terkenal dengan pengerjaan interior dan eksteriornya yang rapi, termasuk plafon PVC dan gipsum. Tempat ini menawarkan suasana nyaman dan bersih.
Hanya belum ada update informasi tempat pemancingan ini masih buka atau tidak. Kalaupun masih buka, belum diketahui jadwal harinya. Masih banyak tempat pemancingan menarik lainnya di Blora. Carilah tempat yang menyediakan fasilitas memadai seperti tempat duduk yang nyaman dan atap paranet untuk melindungi dari terik matahari. Kebersihan lokasi juga sangat penting. Memilih tempat pemancingan yang tepat sangat penting untuk pengalaman memancing yang menyenangkan. Pastikan untuk mempertimbangkan fasilitas yang tersedia, kebersihan lokasi, dan tentunya ketersediaan ikan seperti ikan haup atau tidak. Bagi mancing mania, informasi pemancingan ini masih asing kelihatannya. Jika Dukuh Papringan, Desa Bandung Rojo, Kecamatan Ngawen, ada Njowo Fishing. Konon, tempat ini terkenal akan ikannya yang besar-besar dan potensi jackpot yang tinggi. Fasilitasnya juga lengkap, tersedia warung kopi dan aneka makanan ringan. Selain ikannya yang besar, NJOO Fishing menawarkan suasana yang nyaman dan ramai, cocok untuk menghabiskan waktu bersama teman atau keluarga. Anda bisa bersantai sambil menikmati hasil pancingan. Sama dengan pemancingan AZ Fishing, belum ada update informasi di NJOO Fishing apakah masih buka atau tidak. Kalaupun masih buka, juga belum diketahui jadwal harinya. Para mancing mania, yuk kita bahas detail untuk kolam pemancingan bawal di Lova yang sudah cukup populer. Lokasi berada di Mentul, ikut wilayah Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Stali Tigawang kondisinya dengan kolam pancing Kusuma kok. Untuk kenyamanan tempat jangan ditanya. Bagi para angler, akan dimanjakan dengan tempat yang representatif. Mulai tempat duduk, dan kebersihan lingkungan, dan ketersediaan parkir yang mumpuni, baik untuk roda 4 maupun roda 2. Anda bisa mencoba pemancingan di Lova di Blora. Tempat ini sangat populer. Untuk jadwal, minimal seminggu bisa 3 kali hingga 4 kali. Senin, mulai pukul 13, paket 3 jam, dengan harga tiket Rp100.000 untuk 3 jam. Bayangkan, dengan tiket Rp300.000, Anda akan bisa memacu adrenalin bergulat dengan tarikan ikan bawal dengan sensasi yang luar biasa. Itu pun, jika baru ada rejeki, Anda menaikkan ikan jackpot akan mendapat 50% hadiah dari uang jackpot yang terkumpul saat ini di angka Rp2.645.000. Seperti Rabu, tanggal 3 September 2025 lalu, untuk paket hemat Galatama Bawal Siang dengan tiket Rp100.000 per 3 jam, start pukul 13 sampai pukul 16 WIB, para angler selain mencari hiburan juga mengadu keberuntungan dengan uang jackpot sejumlah Rp2.645.000. Untuk memperoleh jackpot diperuntukkan bagi pemancing yang berhasil menaikkan ikan bawal besar dengan pita merah. Ikan harus makan di mulut loh. Kalau istilah pemancing, untuk yang nyekrik, artinya umpan tidak makan di mulut berarti dinyatakan tidak sah. Selain uang jackpot, para angler juga dimanjakan dengan sejumlah door prize. Seperti bagi pemancing yang mendapatkan ikan besar pita hitam dan putih, akan mendapatkan hadiah Rp500.000. Sementara, bagi yang menaikkan ikan tombro, ikan patin akan mendapat door prize uang tunai Rp50.000. Termasuk bagi pemancing yang berhasilkan menaikkan ikan bawal kecil pita putih, di mana keberadaannya di dalam kolam ada 10 ekor, dan ikan bawal warna hitam berpita sama keberadaan di dalam kolam ada 10 ekor, akan mendapatkan door prize Rp50.000. Para angler, yuk mencoba mencari hiburan dan mengadu keberuntungan di kolam Dialova Mentul Cepu. Silakan menyiapkan umpan yang paling digemari ikan bawal. Ingat, ada larangan umpan loh, seperti nasi, yuyu, kelapa, kluwe, kelenteng, biji kecil yang berasal dari buah kapuk randu, dan kroto, yaitu telur atau larva semut rangrang. Oh, tidak diketahui pasti kenapa mesti ada larangan umpan seperti itu. Hanya dimungkinkan itu demi menjaga kualitas air kolam, seperti air busuk, sisa-sisa umpan yang menyumbat saluran pembuangan air, dan lain-lain. Hanya tampaknya, larangan penggunaan umpan tersebut sudah disepakati antar peserta atau antar pemancing. Lesit, begitu panggilan akrab pengelola kolam Dialova, pihaknya sekedar menyediakan wahana hiburan bagi warga yang ingin melepas penat, melupakan sesaat kesibukan pekerjaan yang melelahkan. Dia membenarkan tentang pemberlakuan tiket Yalatama di pemancingan miliknya. Menurutnya, tiket itu dipergunakan untuk pemeliharaan kolam supaya ikan tetap sehat, sehingga haup, dan akan membuat para angler puas dan merasakan sensasi saat memancing di Dialova. Selain itu,
Sebagian uang tiket dipergunakan untuk membayar sejumlah karyawan kolam. Istilah populernya untuk memberi honor para tukang seser. Di Dialova, karena kolamnya cukup panjang, terbukti menyediakan untuk 44 pemancing. Istilah terdiri dari 44 lapak. Setiap jadwal mempekerjakan sedikit 8 tukang seser. Para tukang seser itulah yang melayani sepenuh hati para angler saat mancing. Mulai menyeser ikan hingga penimbangan. Luar biasa kan pemirsa? Ayo para angler, silakan coba pemancingan Dialova. Fasilitasnya juga cukup lengkap. Terdapat atap untuk berteduh dan kolam dibagi menjadi 2, yaitu kolam khusus untuk ikan lele dan bawal. Ayo anglers, coba Dialova Fishing. Fasilitasnya lumayan lengkap. Ayah hateupna pikeun ngiuhan, serta balong dibagi 2, hiji khusus pikeun lele, jeung hiji khusus pikeun bawal. Dijamin sugema, sabab lauk di balong ukuranana jumbo, hiji buratna nepi ka 8 kg. Bayangkeun ngangkat ikan bobotna nyampe 8 kg. Sensasina pasti endah, sareng ngajantenkeun jantung anjeun langkung gancang. Keunggulan lain dari pemancingan Dialova adalah sering mengadakan lomba mancing. Jadi selain menikmati hobi memancing, Anda juga berkesempatan memenangkan hadiah. Segera kunjungi dan rasakan sensasi memancing yang seru. Ya, di Mentul Cepu Blora, sensasi mancing bawal menjadi kegiatan yang sangat dinantikan oleh para penggemar mancing. Selain sebagai ajang untuk menyalurkan hobi, mancing bawal di Mentul Cepu juga menjadi kesempatan untuk mengadu peruntungan dan merasakan keseruan saat menunggu ikan bawal menggigit umpan. Dengan pemandangan alam yang indah dan suasana yang tenang, Mentul Cepu menjadi lokasi yang ideal untuk mancing bawal. Para penggemar mancing dapat menikmati keseruan mancing sambil menikmati keindahan alam sekitar. Bagi para penggemar mancing, mancing bawal di Mentul Cepu Blora adalah pengalaman yang tidak boleh dilewatkan. Jadi, siapakah yang akan menjadi pemenang dalam adu peruntungan mancing bawal di Mentul Cepu? Seperti Rabu tanggal 3 September 2025 siang itu, yang kebetulan ada jadwal Galatama, dan kebetulan juga pesertanya juga cukup lumayan. Minimal separuh dari jumlah lapak yang ada terisi oleh peserta. Begitu Leksit, pemilik kolam memberi aba-aba. 1, 2, 3. Pertanda lomba dimulai. Masing-masing peserta segera berebut melempar umpan ke tengah kolam untuk mencari sensasi dan peruntungan. Hanya selang 1 menit, dengan pengeras suara minimalis, Leksit mengumumkan, "Ayo, lapak di 8 silakan tukang seser merapat." Kembali dengan semangat Leksit memberi aba-aba. Itu lapak 38 strike. Suasana akan semakin heboh, manakala ikan haup atau lahap makan umpan para pemancing. Setelah pemancingan berlangsung 1,5 jam atau separuh waktu yang ditentukan, Leksit mengumumkan, "Saudara-saudara, untuk sementara ikan terbesar diperoleh saudara Doni dengan bobot 5,235 kg. Disusul Dodik dengan bobot ikan 5 kg,215 kg. Di urutan ketiga ditempati Dodik lagi dengan bobot ikan 5 kg,205 kg. Ayo, tetap semangat. Masih banyak ikan yang bobotnya lebih dari 5 kg belum naik. Ayo double lapak 4 dan lapak 32 strike. Leksom Pro tolong dibantu seser. Lapak 7 strike. Wah, suasana akan semakin heboh dan menyenangkan. Menyenangkan bagi yang nonton, tetapi bagi pemancing belum tentu, karena sebagian di antaranya tentu terpacu adrenalinnya. Apalagi merasa bahwa ikan bawal yang memakan umpannya ikan besar, harapannya akan menjadi juara. Syukur-syukur ikan bawal besar dengan pita merah. Wah, tentu jackpot. Asiknya mancing bawal di kolam pemancingan Dialova Cepu. Suasana yang tenang dan lingkungan yang asri membuat kegiatan mancing menjadi lebih menyenangkan. Saat menunggu ikan bawal menggigit umpan, adrenalin meningkat dan keseruan pun tak terbendung. Saat strike, jantung berdegup kencang dan tangan gemetar menahan tarikan ikan yang kuat. Rasanya seperti sedang berjuang melawan kekuatan alam. Setelah berhasil menarik ikan ke darat, rasa puas dan gembira memenuhi hati. Jangan bingung, di pemancingan Dialova lengkap dengan keberadaan kantinnya. Ingin ngopi, ngeteh, bahkan ada yang lapar, semua tersedia di kantin setempat. Dijamin harganya juga standar atau bukan aji mumpung. Hahaha. Mancing Mania Blora. Jika Anda tinggal di Blora Kota dan sekitarnya dan tidak ingin pergi jauh-jauh, dan jika ingin menyalurkan hobi mancing untuk mencari sensasi strike,
Ini pemancingan top di Blora Kota yang perlu Anda coba untuk menikmati surganya mancing bawal. Ya, mancing bawal di Kusuma Blora bukan hanya tentang menangkap ikan, tapi juga tentang menikmati keindahan alam dan merasakan keseruan yang tak terlupakan. Jadi, ayo datang dan rasakan sendiri keseruan mancing bawal di Kusuma Blora. Lokasinya terbilang berada di dalam kota kok, yakni di Desa Seso, Kecamatan Jepon. Dari Blora Kota, Anda menuju Cepu, tepat di KM 4, langsung belok kiri. Patokannya gampang, setelah mendapati gedung pengadilan negeri, yaitu tepat ada di belakangnya. Mudah kan? Kalau dari arah Cepu, perjalanan Anda sebelum memasuki Blora Kota kira-kira KM 30, jika mencapai kantor pengadilan negeri Blora Seso, langsung belok kanan. Kolam Bawal Kusuma tepat di belakang pengadilan negeri Blora. Ayo, Anda ingin mencoba merasakan tarikan ikan bawal ketika melakukan perlawanan, membuat Anda harus menahan dengan kuat dan sabar. Karena memang, setiap tarikan ikan bawal akan terasa seperti tantangan, membuat adrenalin meningkat dan keseruan pun tak terbendung. Begitu hebat tarikan ikan bawal, membuat pemancing harus siap dengan segala kemampuan dan kesabaran untuk menaklukkan ikan yang kuat ini. Tentu, peralatan pancing Anda juga mumpuni loh, mulai dari kualitas senar, joran, maupun reel. Karena jika Anda memakai peralatan seadanya, ditanggung sekali strike akan wassalam peralatan pancing Anda. Asiknya mancing bawal di kolam pemancingan Kusuma Blora, suasana yang tenang dan lingkungan yang asri membuat kegiatan mancing menjadi lebih menyenangkan. Saat menunggu ikan bawal menggigit umpan, adrenalin meningkat dan keseruan pun tak terbendung. Saat strike, jantung berdegup kencang dan tangan gemetar menahan tarikan ikan yang kuat. Rasanya seperti sedang berjuang melawan kekuatan alam. Setelah berhasil menarik ikan ke darat, rasa puas dan gembira memenuhi hati. Mancing bawal di Kusuma Blora bukan hanya tentang menangkap ikan, tapi juga tentang menikmati keindahan alam dan merasakan keseruan yang tak terlupakan. Jadi, ayo datang dan rasakan sendiri keseruan mancing bawal di Kusuma Blora. Saat strike, perasaan tak sabar dan antisipasi memenuhi hati. Apakah ikan bawal akan berhasil ditangkap atau justru lepas dari kail? Saat ikan bawal akhirnya terangkat ke permukaan, rasa puas dan gembira memenuhi hati. Sensasi mancing ikan bawal bukan hanya tentang menangkap ikan, tapi juga tentang merasakan keseruan dan tantangan. Setiap strike adalah kesempatan untuk merasakan adrenalin dan kesenangan yang tak terlupakan. Sama seperti di Dialova Cepu, kolam pemancingan Kusuma Bawal Seso dijamin memikat para pemancing lebih penasaran merasakan sensasi strike. Di mana di tempat ini secara rutin diadakan lomba berhadiah jutaan rupiah. Untuk hariannya, jadwal rutin yang semula siang kini dirubah menjadi malam. Start dimulai pukul 20.00 WIB untuk paketan 3 jam dengan harga tiket sama seperti di Cepu, yakni Rp100.000. Mau tahu umpan apa yang paling disukai ikan bawal? Pemirsa, kalau masalah umpan, para angler yang sudah profesional tentu sudah mempunyai resep masing-masing. Beberapa angler biasanya membedakan umpan bawal untuk mancing siang hari atau malam hari. Di banyak platform media online, sudah banyak yang membahas tentang umpan apa yang paling disukai bawal. Hanya, sekali lagi, dari semua bahasan tentang umpan paling jitu untuk mancing ikan bawal, tidak bisa dijadikan patokan. Butuh inovasi dan variasi, dan resep masing-masing angler pasti berbeda-beda. Ikan bawal yang hidup di air tawar ini bersifat omnivora, yakni pemakan segala. Dan memang iya, sebenarnya apapun jenis makanan akan dilahapnya. Hanya, biasanya kalau kita mancing di kolam pemancingan, harus tahu kebiasaan umpan apa yang digunakan oleh para pemancing di kolam itu. Ikan bawal sebenarnya berasal dari benua Amerika, lebih tepatnya di Sungai Amazon, Amerika Selatan. Namun sudah cukup lama menyebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Ikan bawal bisa tumbuh hingga 20 kg. Karakter ikan bawal ini suka bergerombol atau berkoloni. Ikan pemakan segala ini memiliki gigi yang tajam. Jenis umpan yang termasuk digemari oleh bawal, salah satunya cacing kalung. Dan konon yang paling disukai cacing yang berukuran besar. Untuk cacing, mudah untuk didapatkan, kita bisa menemukannya di bawah pohon pisang atau gedebong pisang yang sudah membusuk.
atau di tempat-tempat lain yang tanahnya lembab. Jenis umpan berikutnya yang disenangi bawal adalah ulat Jerman. Ulat Jerman ini juga mudah ditemukan, kita bisa membelinya di toko pakan burung. Hanya, para mancing mania, untuk trik yang digunakan oleh para angler berbeda-beda. Ada yang polosan, beberapa pemancing menambahkannya dengan esen atau dicampur dengan bahan lain sejenis minyak. Dan ingat loh, untuk resep ini biasanya akan menjadi rahasia dari masing-masing angler. Sebagian angler ada yang berbagi pengalamannya bahwa anak ikan mas juga cukup ampuh digunakan untuk umpan mancing bawal. Secara logika, ikan bawal sendiri memang merupakan ikan predator, sehingga ia sangat tertarik memakan anak ikan mas. Kita bisa menggunakan anak ikan mas dengan satu mata kail untuk satu ikan mas. Ada saran dari angler profesional, usahakan ikan mas yang akan dijadikan umpan saat mancing bawal di kolam pemancingan adalah ikan mas yang hidup. Tujuannya, agar ikan bawal tertarik melihatnya dan lantas memangsanya. Berikut umpan katak. Ada juga loh angler yang menggunakan katak yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Hanya biasanya ukuran kataknya yang kecil-kecil. Hewan cicak ternyata juga cukup ampuh untuk mancing bawal di kolam. Bukankah cicak sangat mudah ditemukan terutama di dalam rumah? Cara menggunakan umpan cicak ini juga ada beberapa versi. Ada angler yang menyarankan dapat digunakan langsung cicak hidup. Namun sebagian di antaranya ada yang menawarkan resep sebaiknya cicak yang digunakan adalah cicak sudah mati, yakni dengan cara dibakar dengan menggunakan kompor. Ada yang menuturkan dengan dibakar itu minyak yang terdapat di dalam cicak keluar dan aromanya akan merangsang ikan bawal untuk memakan. Resep umpan bawal berikutnya adalah tempe. Beberapa angler ada yang paten menggunakan umpan tempe karena diyakini sangat bagus digunakan untuk mancing harian maupun galatama ikan bawal. Hanya penggunaan tempe ini juga banyak cara. Ada yang langsung memotong-motong tempe dengan bentuk kotak-kotak dan langsung memasangnya di kail. Sebagian pemancing lagi, ada yang dengan cara menjadikan tempe tersebut dihaluskan sehingga menjadi semacam pelet. Sebagian lagi ada yang memotong-motong tempe itu kemudian dimasaknya dengan berbagai campuran bahan lain. Resepnya perlu melakukan percobaan jika Anda menggunakan umpan tempe sampai menemukan resep memasaknya hingga disukai ikan bawal. Satu lagi adalah umpak luwek. Hanya saya tidak akan membahasnya karena di beberapa kolam pemancingan rata-rata umpak luwek ini dilarang digunakan. Tidak percaya jika beberapa jenis buah-buahan juga bisa digunakan untuk umpan memancing bawal. Ada pepaya, alpukat, melon, dan kersen, pisang. Ada yang menyebutkan ikan bawal ternyata juga sangat menyukai alpukat, di mana alpukat dapat digunakan sebagai umpan ikan bawal, terutama ikan bawal harian, atau memancing harian, atau memancing di alam liar. Caranya, kita dapat memotong-motong alpukat tersebut menjadi kotak-kotak kecil, lalu memasangkannya di kail. Ini jenis umpan bawal yang agak sultan. Adalah kacang mede. Konon, umpan yang tak kalah jitunya untuk memancing ikan bawal adalah kacang mede. Caranya, kacang mede digoreng sangrai, kemudian dihancurkan dan dibentuk seperti pelet. Ada angler yang meyakini bahwa umpan kacang mede ini sangat jitu sekali untuk memancing ikan bawal. Selain kacang mede, kita juga bisa menggunakan kacang almond ataupun kacang tanah. Untuk penggunaan kacang tanah ini juga bervariasi. Ada yang menggunakan dengan cara kacang tanah di presto dan tentu akan ada campuran beberapa jenis esen. Atau kita dapat mencampurkannya dengan pelet ataupun dengan pengeras lainnya agar saat digunakan kacang almond tidak hancur. Umpan binatang lainnya yang diyakini cukup ampuh untuk memancing ikan bawal adalah jangkrik. Jika juragan-juragan para mancing mania ingin mencari umpan bawal yang paling jos, bosku dapat menggunakan jangkrik. Jangkrik mudah didapatkan, yakni bisa dibeli di penjual pakan burung, dan harganya cukup murah. Tapi ingat, ada jurus tertentu untuk memanfaatkan jangkrik sebagai umpan mancing bawal. Salah satunya dicampur esen. Pemancingan berada di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora ini rutin dilakukan seminggu 4 kali.
Salah satu petugas pemancingan Kusuma Bawal Seso, Icang, menjelaskan, peserta lomba tidak dibatasi baik umur ataupun latar belakang. Jika pas event lomba dengan jumlah peserta 44 orang sesuai dengan jumlah lapak yang ada, dengan tiket Rp200.000, durasinya 3 jam. Juara 1 bisa mendapatkan hadiah 3,5 juta, juara 2 dapat 1,2 juta, juara 3 dapat 700.000, juara 4 dapat 500.000, dan juara 5 dapat 250.000. Kolam Kusuma sudah berdiri sekitar 4 tahun lalu. Pasang surut untuk berapa ikan yang ada di dalam kolam. Disebutkan pemancingan ini berisi sekitar 2,7 ton atau 600 ekor ikan dengan bobot yang bervariatif. Hanya untuk jumlah persisnya pasti bisa kurang karena tentu ada 1-2 ekor yang mati. Sekali lagi, sama seperti di kolam di Lova, terdapat pula peraturan yang harus diikuti peserta dalam perlombaan. Dari segi umpan, dilarang menggunakan umpan kelapa atau kluwek, nasi, kroto, dan umpan yang berbau busuk. Untuk ati ayam, ulat, dan cacing diperbolehkan. Saat strike, mata pancing harus masuk mulut. Jika mengenai sirip atau selain mulut, akan didiskualifikasi. Juga disediakan jackpot, hanya jackpot ini berlaku saat galatama. Sementara untuk lomba jackpot, yakni ikan bawal seberat 10 kg tidak berlaku. Senang ikut lomba maupun galatama di Kusuma Bawal. Yang terpenting happy, soal juara atau tidak itu kan rejeki. Ungkap Paulus, salah satu angler pelanggan tetap kolam Bawal Kusuma. Pemirsa, dari sejumlah 9 tempat pemancingan terbaik di Blora, untuk Anda yang gemar memancing, dari berbagai lokasi, salah satu rekomendasi adalah pemancingan Bawal Master Kusuma Blora. Tempat ini cukup bagus untuk mengasah teknik dan keahlian meracik umpan dan esens. Anda dapat berlatih dan meningkatkan kemampuan memancing Anda di sini. Sebelum Anda berangkat, pastikan untuk mengecek jadwal operasional tempat pemancingan yang Anda tuju. Nikmati pengalaman memancing yang tak terlupakan di Blora. Jangan lupa, alamat tepatnya di belakang Pengadilan Negeri, Jalan Nasional Blora Kecepu, Palkembar, Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Bagi yang fanatik dengan main tombro masteran, yuk datang ke kolam masteran tombro di Jenu, Desa Gadu, Kecamatan Sambung, Blora. Seperti yang saya bahas di awal, meski tidak sepopuler kolam pancing bawal Deolava Mentul Cepu dan Kusuma di Blora, kolam pancing Tirtan Jenu, spesialis masteran tombro, juga mempunyai pelanggan tetap. Yang jelas, bagi Anda yang ingin mencoba sensasi mancing tombro, tentu baik teknik maupun umpan akan berbeda dibanding mancing ikan bawal. Dan ini tentu sudah tidak asing lagi bagi para angler. Di Tirtan Jenu, jadwal galatama cenderung malam dan durasinya agak lama. Jika mancing bawal 3 jam, namun mancing masteran tombro durasinya 4 jam. Lokasinya, jika Anda dari arah Blora, tempuh perjalanan ke arah Cepu, di kilometer 28, tepatnya sesampai di Puskesmas Sambong, Anda bisa langsung belok kanan dan sekitar 400 meter Anda sudah sampai ke lokasi. Bagaimana pemirsa? Tentukan pilihanmu. Mau mencari sensasi mancing bawal? Ada 2 pilihan, yakni di kolam pancing Deolava, Mentul Cepu, dan di Kusuma yang lokasinya di belakang Pengadilan Negeri, Seso, Kecamatan Jepon Blora, atau Anda ingin mencari sensasi mancing masteran tombro, silahkan Anda mencoba di kolam masteran Tirta, Jenu, Blora. Ingat loh, memancing secara umum dilakukan dengan 2 tujuan utama, yakni menangkap ikan dan rekreasi. Memancing juga bukan hanya tentang melatih kesabaran, melainkan juga dapat meningkatkan kualitas kesehatan, terutama kesehatan jiwa. Sebab, memancing banyak dilakukan orang untuk menghilangkan penat. Nah, mau mikir apa lagi? Yuk, segerakan jiwa dengan memancing. Fishing isn't just about practicing patience. It can also improve your health, especially your mental health. Many people do it to relieve stress. Bagi orang Madura ini komentarnya tentang dunia mancing. Mancing bandi namung perkara ajar sabar, bisa johgan maelang kesehatan khususnya kesehatan mental.
banyak orang sing ngalakone kaanggoi maelang stres. Memancing dapat menjadi aktivitas luar ruangan yang sehat yang mendorong aktivitas fisik, meningkatkan relaksasi, serta mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan. Sekian pemirsa perjumpaan kita kali ini, semoga segmen Yo Healing kali ini mampu menginspirasi Anda dan bisa menjadi pemandu Anda kemana berakhir pekan atau melepas penat dengan olahraga mancing. Ingat, remember, in a healthy body, there is a healthy soul. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa nantikan segmen Yo Healing berikutnya, tetap di Blora TV tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.